Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Oppo resmi memperkenalkan Oppo Reno 10 di China. Smartphone ini mengusung chipset Snapdragon 778G dengan RAM hingga 12GB dan storage 512GB. Layarnya curve 6,7 inci dengan panel AMOLED, resolusi FHD+, dengan refresh rate 120Hz. Di bagian belakang ada konfigurasi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera telefoto 32MP. Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 32MP. Oppo Reno 10 ditopang dengan baterai 4600 mAh yang mendukung fast charging 80W. Smartphone ini dijual dengan harga mulai dari 5,3 jutaan untuk pasar Tiongkok. Selain model standar Oppo Reno 10, juga ada series model Pro dan Pro Plus. Dua model lebih tinggi itu punya keunggulan dari segi chipset, layar, dan kameranya. Oppo Reno 10 Pro memakai chipset Dimensity 8200, sementara Oppo Reno 10 Pro Plus ditenagai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Layarnya sendiri sama-sama 6,74 inci, curve dengan panel OLED, resolusi 1.5K, dan refresh rate 120Hz. Konfigurasi kamera belakang ada 50MP Sony IMX890, 8MP ultrawide, serta 64MP periskop yang dilengkapi OIS dan 3 kali optical zoom. Namun pada Oppo Reno 10 Pro, kamera periskop diturunkan jadi 32MP dengan 2 kali optical zoom. Reno 10 Pro ditopang baterai 4600 mAh, sementara Reno 10 Pro Plus 4700 mAh dengan fast charging 100W. Berapa harganya? Untuk Reno 10 Pro dibanderol mulai dari 7,4 jutaan rupiah, sedangkan Reno 10 Pro Plus mulai dari 8,2 jutaan rupiah. Oppo Reno 10 series kabarnya bakal segera muncul global. Kira-kira kapan rilis di Indonesia ya? Ulefone baru saja memperkenalkan smartphone keduanya yang diklaim sebagai smartphone dengan speaker terkencang di dunia. Speaker utama pada smartphone ini dilengkapi dengan kualitas hi-fi 122dB 3,5W dan dilengkapi lampu RGB Infinite Halo berjumlah 18 lampu LED yang punya 10 jenis mode pencahayaan. Karena didesain sebagai rugged smartphone, Ulefone Armor 21 ini punya rangkaian sertifikasi keamanan standar militer seperti rating IP68, rating IP69K, serta military standard 810H. Menariknya lagi, kapasitas baterai 9600 mAh dan kamera belakangnya punya fitur Night Vision. Ulefone 21 hadir dengan layar utama 6,58 inci, resolusi Full HD, dan refresh rate 120Hz. Dapur pacu MediaTek Helio G99 dengan RAM hingga 16GB dan storage internal 256GB yang bisa diekspansi hingga 2TB dengan microSD card. Meizu telah meluncurkan headphone gaming terbarunya yang diberi nama Pandair Pasa, di mana memiliki desain unik, aerospace, dan memiliki pengurang kebisingan hingga 35 desibel. Headphone mendukung mode peredam bising terpisah untuk kedua earbud secara bersamaan. Memiliki daya tahan baterai hingga 30 jam pemakaian, serta punya lampu LED RGB untuk indikator sisa daya baterainya juga. Meizu Pandair Pasa dipasarkan di Cina dengan harga 800 ribuan rupiah. Game Anthem yang didevelop oleh BioWare yang berada di bawah bendera EA dikenal karena kegagalannya dalam menarik perhatian para player. Bahkan game ini sudah berpotensi menjadi dead game, atau bahkan bentar lagi. Menurut salah satu mantan karyawan BioWare, Ian Satterdahl, yang menyebut game sci-fi dengan sistem kelas tersebut hanya dikerjakan dalam waktu 15 bulan. Buset dah. Tim sendiri tahu dengan jelas kalau Anthem belum siap untuk dipasarkan. Namun, keputusan EA sebagai publisher yang membuat game tersebut harus dilepas lebih cepat. Lebih parahnya lagi, Ian Satterdahl juga mengatakan untuk mengejar deadline tersebut, mereka diminta untuk bekerja setidaknya 90 jam per minggu dengan kondisi kerja yang tentu saja tidak sehat secara mental. Sayangnya, saat ini masih banyak karyawan BioWare dan EA yang terikat dengan NDA. Jadi mereka tidak bisa berbagi banyak hal soal apa yang terjadi di balik layar pembuatan Anthem. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.